Aku masih dikejar-kejar jalan besar. Aku berlari, terus berlari. Sampailah di tepi jurang lalu aku berteriak sekuat-kuatnya. Yang berjudul Bermalam di Kampung Siluman Celeng. Pengalaman ini memang sudah lama berlalu. Kalau tak salah ingat, kejadian yang aku ceritakan ini terjadi tahun 2002. Bulan dan tanggalnya aku sudah tidak ingat lagi. Tapi yang jelas, kejadian tersebut beberapa hari setelah Hari Raya Idul Adha. Aku memiliki dua orang teman. Yang pertama bernama Rahmah, tapi lebih sering dipanggil dengan sapaan Kampret, asal Karanganyar, Jawa Tengah. Dan yang kedua, Sulis, orang yang berasal dari Tegal Dowo, Rembang. Pertemanan kami berawal dari sebuah pekerjaan di Malinau, Kalimantan Utara. Hampir setengah tahun suka duka kami lewati berdua. Kebetulan kami bertiga tinggal satu mes. Sebagaimana para perantau pada umumnya, rasa senasib sepenanggungan membuat kami sudah selayaknya saudara. Karena kontrak aku dan Sulis sudah habis, kami pun berkesempatan untuk pulang kampung. Meski sebenarnya ada tawaran untuk kembali terbuka lebar. Namun kami sepakat untuk tidak kembali lagi. Selang 2 atau 3 minggu kemudian, Kampret pun menyusul pulang karena selesai juga kontraknya. Karena sudah janji sebelumnya, ketika pulang Kampret akan mampir dulu di rumahku di Tuban. Setelah sehari di rumahku, kemudian aku diajak ke rumahnya di Klaseman, Karanganyar. Sedianya setelah 2 atau 3 hari di rumahnya, kami berencana untuk ke rumah Sulis di Gunem, Rembang. Dengan berboncengan motor dari Solo, aku dan Kampret menyusuri jalanan lengang bertepikan hutan menuju Tegal Dowo. Aku dan Kampret sama sekali tidak paham daerah itu. Sama-sama baru sekali. Mungkin kalau dari Tuban, aku agak paham. Jangan tanya kenapa tidak pakai internet, kan ada Google Map. Kala itu belum ada Kisanak. Kalaupun toh kami pakai HP, hasil dari kami merantau itu pun Nokia 3315, yang kalau getar sudah seperti lindu atau gempa. Memasuki hutan itu terasa aneh buatku, dan tampak temaram karena tingginya pohon-pohon jati berukuran 5 pelukan orang dewasa. Ditambah jalan aspal yang asal jadi selebar badan truk, berkelok-kelok menghindari bukit-bukit padas mengular khas hutan jati. Tidak ada rumah hampir sepanjang 15 km yang kami lalui. Aku teringat waktu masih kecil diajak bapak ke Randu Belatung via Blora. 20 km hutan jati perawan. Rumah yang aku temui hanya rumah panggung khas polisi hutan. Yang lain sama sekali tidak ada. Keadaan yang aku lewati hampir sama persis. Untunglah aku dan Kampret sudah sempat mampir makan bakso di pertigaan stasiun Jepon. Jadi kami tidak terlalu kelaparan, walau perut sudah keluarkan status siaga merah. Kok nggak sampai-sampai ya? Sabar, sebentar lagi juga sampai. Jangan-jangan petunjuknya Sulis salah nih. Ya nggak mungkin lah. Lah ini bener toh, arahnya ke sini. Kampret nampak tidak puas dengan jawabanku, tapi dia tidak membantah. Lul, kamu ngerasa nggak keadaan terasa makin mistis sejak kita masuk belok dari pertigaan pos polisi hutan tadi? Perasaanku rasanya nggak karuan sejak masuk melintasi portal tadi. Maksudmu apa, Pret? Pertigaan yang ada palang pemeriksaan dan ada polisi tidurnya itu? Betul. Memang, kayaknya dikasih palang supaya truk yang nggak izin nggak boleh masuk sih. Aku beralasan agar tidak terpancing perasaan mistis, meski aku sendiri juga merasakan hal seperti itu. Coba Lul, kamu nalar aja. Masa 10 km nggak ada rumah sama sekali? Mana hutan terus, pohon jatinya besar-besar, gak lazim ada di Jawa. Kok kayak di Malinau wae? Setauku paling 1-2 yang besar-besar, tapi ini banyak yang besar-besar loh Lul. Mendengar ucapan Kampret, aku gak mau mengiyakannya, meski akalku merasakan ketidaknalarannya. Ah, ya wajar aja sih. Kita masuk hutan lindung, hutan larangan, sehingga hutannya pasti masih perawan. Lah gak pernah dijamah sama orang, jadi jangan berpikiran aneh-aneh lah. Yang penting sampai. Aku berusaha mengusir pikiran aneh dari benakku. Kata hutan larangan malah menggelitik pikiranku.
Jangan-jangan hutan larangan itu maksudnya orang tidak boleh ke situ karena tempat itu sudah dihuni sebangsa jin dan makhluk halus untuk tetap hidup damai seiring dengan peluasan lahan huni dan lahan usaha manusia seperti pertanian dan lain-lain. Mengingat itu, aku malah jadi bergidik. Batinku mengusir ketakutanku. Kayaknya kita udah masuk areal perkampungan nih. Lah itu, lihat dah, ada ladang dan sawah. Memang terasa kami sudah keluar hutan. Pohon-pohon tidak lagi banyak. Bahkan di sisi yang lain, aku sudah melihat hamparan persawahan yang subur. Selang beberapa waktu, kami sudah memasuki perkampungan. Matahari memang sudah turun mendekati peraduannya. Hari telah mendekati petang. Beberapa penduduk menyempatkan keluar rumah menyalakan uplik untuk penerangan luar. Rumah-rumah yang ada sangat sederhana. Profil rumah pedesaan. Rumah gebyok, rumah papan untuk rumah utama dan gapitan gelam, kulit jati untuk bagian belakang. Tampak teratur, rapi dan bersih. Aku mendekati seorang bapak yang kebetulan melintas. Selamat sore, Bu. Maaf kalau ke Gunem masih jauh nggak ya? Maaf Kisana, saya tidak tahu. Saya tidak pernah meninggalkan kampung ini. Tanya saja sama Ki Ageng. Maaf, saya duluan ya. Rumah Ki Ageng itu yang paling besar loh ya, yang ada pendapanya. Sambil menunjuk arah dengan jempolnya khas orang Jawa, sebutan Ki Ageng membuat aku dan kampret penasaran. Kayaknya desa ini terisolir ya. Sampai sebutannya masih menggunakan istilah lama, seperti zaman Kesultanan Jawa zaman dulu. Iya ya. Ya mungkin mereka masih terikat tradisi kayak suku Baduy di Banten kali. Atau mirip orang Samin di Kelapa Dhuwur. Segera aku tarik kampret menuju ke pendapa Ki Ageng yang tidak terlalu jauh dari jalan tempat kami bertanya. Bersama itu muncul seorang tua gagah dari dalam rumah sambil tersenyum. Kula nuwun. Kula nuwun. Monggo Kisana. Janur gunung tenan, tumben ada tamu dari kota. Kok sudi mampir ke rumah saya? Monggo, silahkan duduk. Terima kasih Ki. Ada apa? Malam-malam kok kesini Kisana? Anu Ki, kami dari Solo mau ke Tegal Dowo, Gunem. Menurut petunjuk teman kami sudah benar jalurnya. Tapi kok nggak sampai-sampai ya? Mungkin Kak Ageng bisa menunjukkan jalan kepada kami? Jawabku menjelaskan sekaligus bertanya. Kemudian Ki Ageng menjawab. Kisana, sebetulnya Tegal Dowo itu sudah dekat. Tapi ini sudah malam loh. Kisana berdua harus melewati satu bagian hutan lagi. Saya khawatir Kisana tersesat, terus malah tidak sampai ke tujuan. Tapi Ki, kami malam ini harus sampai. Sudah kadung janji dengan teman kami, Ki. Iya Ki, kami harus sampai malam ini. Waduh, saya nggak yakin kalau malam ini bisa sampai diteruskan. Hutan ini masih perawan loh. Yang lewat saja harus izin perhutani. Kisana lihat tuh, pohon-pohonnya besar. Saya sudah tinggal lama di sini. Saya menyarankan Kisana untuk tetap tinggal menginap di sini. Terlalu bahaya. Dan masih banyak juga binatang liar yang berkeliaran di malam hari. Menginap saja di sini Kisana. Di sini terbuka untuk Kisana berdua. Dalam keadaan bimbang kami berdua berembuk, tinggal atau tidak. Akhirnya kami mengambil kesepakatan untuk tinggal. Aku lebih senang lanjut saja. Tapi kampret sudah kecapaian selama perjalanan. Ia beralasan toh besok akan sampai juga ke Tegal Dowo pagi-pagi. Kalau perlu sudah harus berangkat. Bagaimana Kisana? Jadi menginap? Maaf Ki, akhirnya kami terpaksa merepotkan barang semalam. Kalau boleh malam ini kami menginap ya. Baik, kalau begitu ayo makan dulu Kisana. Kisana belum pada makan toh? Belum Ki. Tapi maaf, makanannya seadanya ya. Sederhana saja. Kita makan singkong rebus. Maklum, petani punyanya cuma hasil bumi. Iya Ki, nggak apa-apa. Kami malah senang sederhana di ladang sendiri. Tidak perlu beli Ki. Sebentar ya Kisana. Nyai, tolong sediakan singkong rebus yang tadi kita rebus. Tamu kita perlu makan malam Nyi. Ya Ki, ini sudah saya siapkan. Keluarlah perempuan parubaya. Masih tampak guratan kecantikan dalam dirinya.
Dari warna kulitnya yang langsat itu, aku hampir yakin Nyi Ageng dari kalangan ningrat. Nyi Ageng tersenyum melihat kami. Ini hasil kebun samping itu Kisanak. Semuanya alami. Tidak pakai pupuk-pupuk buatan pabrik kok. Silahkan dinikmati. Mumpung masih hangat Kisanak. Nyaman ya Ki, suasananya di sini aman, tentram, damai, yang ada hanya suara jangkrik. Ya, beginilah Kisanak kalau tinggal di desa itu sejuk. Karena bulan purnama yang cerah, tenang dan angin sumilir menyejukkan. Tapi kok gak ada ya Ki, yang keluar rumah, jagongan, atau sekedar ngobrol. Juga gak ada suara radio atau TV. Memang yang aku rasakan dari tadi rasanya sepi-sepi saja. Tidak seperti layaknya duku modern. Anak berlari-larian atau sekedar jalan, bahkan nonton TV tidak ada. Ini agak membingungkan. Di sini nggak ada TV, radio atau hiburan yang lain di sana. Palingan wayang, itu pun yang nanggap orang lain. Kalau hari biasa seperti ini ya sunyi, sepi, mamring seperti malam ini. Oh alah, dari tadi saya juga nggak lihat ada listrik ya Ki. Soalnya setahu saya hampir 80% Jawa sudah ada aliran listrik. Tapi di sini kok nggak ada ya Ki? Memang begitulah masyarakat kami di sana. Kami memiliki aturan dan budaya tersendiri yang wajib ditaati kalau mau selamat. Kata selamat membuatku agak bergidik. Sepertinya kampung ini punya rahasia sendiri. Aturan sendiri yang harus ditaati. Kampung ini ada ketentuannya di sana. Kalau tengah malam, seluruh kampung harus gelap gulita. Semua lampu harus mati dan tidak boleh ada tamu. Makanya tadi di sana, penduduk kampung menyarankan untuk menghubungi saya. Karena kalau terpaksa, hanya saya yang boleh memutuskan tamu boleh datang atau tidak. Berhubung Kisanak berdua tersesat dan sudah malam, justru saya yang meminta Kisanak tinggal. Sebab di luar kampung ini, saya tidak bisa menjamin keselamatan Kisanak berdua. Karena Kisanak bukan penduduk asli dari sini, Kisanak saya beri tempat khusus. Sebab juga kalau Kisanak berada bersama kami, keselamatan Kisanak tidak dapat saya jamin. Aku dan kampret makin bertambah takut. Aku pun hanya bisa membatin. Tadi kalau nggak mampir lebih baik. Tapi kalau tersesat, ya tidak tahu lagi selamat atau tidak. Nah, oleh karena itu, Kisanak nanti tinggal di atas sana ya. Sambil menuju ke atas, aku dan kampret kaget setengah mati. Ternyata kami akan tinggal di puncak Joglo Pendapa, atau orang Jawa sering menyebut Penuwun. Jangan khawatir, nanti Kisanak saya sediakan tangga. Di atas juga sudah bersih dan sudah ada kasurnya. Tadi mata batin saya sudah merasakan bakal ada tamu, jadi saya sudah bersihkan dan saya persiapkan semuanya. Apapun yang terjadi di bawah sini, jangan takut, jangan khawatir, dan jangan berteriak atau menangis. Diam saja. Dan saran saya yang terakhir, nanti waktu mau tidur tolong tangganya ditarik saja ke atas dan tutup lubang pintu masuknya. Maaf Ki, tapi ada apa ya? Kok kayaknya misterius gitu? Gak ada apa-apa, pokoknya tenang dan lihat sendiri. Kisanak bisa lihat dari sela-sela pintu di atas. Kisanak juga bisa lihat luar lewat sela-sela genting Penuwun itu. Pokoknya ini sangat istimewa untuk Kisanak berdua dan bisa dijadikan pengalaman hidup. Yang penting ikut nasihat saya ya. Saya sebagai kepala dusun mengizinkan Kisanak berdua melihat keistimewaan kampung kami. Paham? Nah, ini sudah waktunya naik ke kamar atas. Lampu akan segera saya matikan. Ingat, apapun yang terjadi, jangan takut. Rekam baik-baik dan jadikan suatu pengalaman yang berharga. Segera Ki Ageng mengambil tangga bambu dan mempersilahkan kami naik ke Penuwun. Ki Ageng membantu membawakan uplik untuk penerangan kami sementara. Nanti kalau saya mematikan lampu pendopo, uplik ini dimatikan ya. Tangga bambu aku tarik. Kampret menutup papan kayu tempat kami masuk tadi. Beberapa waktu aku lihat beberapa orang keluar rumah.
mereka mulai mematikan uplik. Demikian juga Ki Ageng. Suasana menjadi gelap gulita, tapi mataku mulai terbiasa. Ditambah lagi ada sinar rembulan menembus di sela-sela genting penuwun. Aku mulai terbiasa melihat pendapa dari pantulan sinar rembulan yang purnama itu. Aku baru tahu kalau malam ini adalah purnama penuh. Dari kejauhan aku dengar gendingan mengalun dengan merdu, seolah-olah ada orang punya gawe atau punya hajatan. Syahdu menyentuh, mengingatkan aku pada mendiang kakekku yang setiap malam menyalakan radio mendengarkan wayang. Rasa-rasanya ada yang berdiri tapi bukan keadilan. Ternyata bulu kuduku meremang, berdiri merinding. Sepertinya jiwaku merasakan sebuah fenomena lain yang tidak lazim. Ada hawa mistis yang merebak seiring dengan angin malam yang menusuk khas hawa hutan jati yang masih perawan. Beriring bau bunga jati yang mulai berjatuhan di terpa angin malam. Sangat khas dan tidak terlupakan. Demikian juga dengan perasaan kampret. Dia lebih lagi bercampur aduk antara takut, khawatir, merinding dan tertekan. Ia merasakan bahwa dirinya merasa di alam lain yang penuh misteri. Setiap kali ia menarik nafas, terasa bergemuruh di telingaku. Seakan turut merasakan gejolak batinnya. Dalam kilasan bulan purnama yang kian sempurna terangnya, menunjukkan bahwa waktu hampir tengah malam. Aku lihat Ki Ageng keluar rumah bersama Nyi Ageng. Meski agak remang temaram, aku melihat jelas dalam suratan cahaya rembulan. Aku lihat juga para penduduk kampung mulai keluar rumah bersama istri dan anak-anak mereka. Mereka berkumpul di tanah lapang yang tidak jauh dari pendapa. Gending Jawa berkumandang makin jelas, meski tidak jelas dari mana asalnya. Sanubariku terasa teriris seiring dengan alunan rebab yang mengalun kian meninggi. Terdengar lolongan anjing ajak atau anjing liar bersahut-sahutan menambah alunan mistik. Terasa mendera siapapun yang mungkin mendengarnya. Aku kira kampret merasakan hal yang sama seperti yang aku rasakan. Memang sedari naik ke Panewon, ia terdiam 1000 bahasa. Tiba-tiba entah dari mana datangnya, kabut tipis mulai melingkupi lapangan tempat Ki Ageng dan penduduk berkumpul. Atas pimpinan Ki Ageng, semua orang duduk bersimpuh, menundukkan kepala. Dengan pelan tapi pasti terjadi perubahan pada gerak tubuh mereka, termasuk Ki Ageng. Aku tidak dapat melihat jadi apa mereka dalam perubahan itu. Terasa semua sarafku menegang karena takut sekaligus takjub. Kampret yang ikut memperhatikan mulai pelan-pelan menempel di sebelahku. Terasa tubuhnya penuh keringat dingin. Meski aku takut perubahan itu, tetapi proses itu tetap aku perhatikan dengan seksama. Kabut tipis itu mulai bergerak dari saf ke saf, dari depan ke belakang, meliuk dan melingkupi semua orang. Mata hatiku seakan dibukakan atas semua fenomena itu. Ya Allah, mereka semua jadi celeng. Mereka berubah wujud menjadi babi hutan. Yang terdepan tentu Ki Ageng, berubah menjadi celeng yang hampir sebesar sapi. Penduduk desa berubah masih pada ukuran celeng pada umumnya. Ratusan celeng itu mulai berkeliaran di sekitar kampung. Kemudian mereka bergerak dalam beberapa kelompok menuju ke lain-lain tempat. Mungkin mereka mencari makan atau apalah di dalam hutan. Aku menggigil gemetar melihat keanehan itu. Pret, kamu lihat tadi kan? Iya, aku mau pingsan rasanya. Aduh, tahan aja Pret. Jangan pingsan dulu. Ini sudah tengah malam. Paling jam 4 pagi sudah normal. Tiba-tiba satu rombongan celeng mendekat ke pendapa. Bersahut-sahutan seolah memberi komando. Aku mulai resah, suara itu kelihatan amarah. Kepala yang bersiung itu mendengus ke sana kemari. Mungkin mereka mencium bau manusia yang mengancam jiwa mereka. Nampaknya ada beberapa celeng yang tahu kami di Penuwun. Mereka mulai menabrak berulang-ulang hendak merobohkan 4 pilar joglo tempat kami bersembunyi. Joglo terasa bergetar hebat. Kami mulai panik, tapi kami mencoba untuk terus berdiam diri. Kalau kita mati di sini bagaimana? Matilah aku. Kita pasrah aja ya Pret. Baca ayat apa saja yang kamu ingat. Mohon pertolongan Gusti Allah. Rasa menyesakan dada seiring pendapa yang terus bergoyang kian hebat. Dalam keadaan kritis itu muncullah Ki Ageng yang sudah menjelma menjadi celeng raksasa. Ia menabrak semua celeng yang brutal tadi. Tak tertandingi kiprah Ki Ageng. Semua kocar kacir dibuatnya. Dan tak ada satupun yang berani mendekat, apalagi melawan. Mereka tunduk pada Ki Ageng. Mereka segera berlalu dengan suara parau dan tertunduk pilu. Tampak dari tubuh Ki Ageng keluar asap tipis yang berbau harum bunga melati, berpadu dengan cendana.
Asap itu terus naik menembus atap papan tempat aku dan kampret bersembunyi dengan ketakutan. Asap itu menghipnotis kami. Aku melihat pendapa itu tak lagi sebuah rumah joglo, tetapi sebuah pohon besar menyerupai beringin, dan aku berada di puncak yang tertopang ranting-ranting. Aku mulai takut dan berteriak sekenanya. Juga kampret berteriak ketakutan. Dalam ketakutan itu aku limbung tak sadarkan diri. Aku sudah tidak tahu lagi nasib kampret. Yang ada cuma gelap, gelap, dan makin bertambah pekat. Aku masih dikejar-kejar jalan besar. Aku berlari, terus berlari. Sampailah di tepi jurang lalu aku berteriak sekuat-kuatnya. Tolong! 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 Aku berteriak kencang tapi jalang itu tidak peduli. Aku diterjangnya sampai masuk ke jurang. Aku menggapai semua yang ada di sekitarku dan akhirnya. Mbak! 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 Sadar mbak! Sadar! Mbak! Seseorang menggoyang-goyangkan tubuhku. Hidungku membaui minyak kayu putih. Aku merasa agak pening. Aku membuka mataku mencoba menguasai keadaan. Selain minyak wangi, aku mencium aroma menyan madu. Aku lihat di sudut ruang ada kepulan asap api arang yang membumbung tinggi. Aku mencoba duduk. Seorang lelaki yang sudah ubanan yang aku taksir berusia 70 tahunan dengan ikat wulung di kepalanya mendekatiku. Nak, minum air putih ini biar cepat sadar. Mbah jamin 30 menit lagi pasti seger. 30 menit kemudian, benar juga, aku sudah segar. Aku lihat ada beberapa polisi hutan yang mendampingiku. Sudah segar mbak? Ya begitulah pak, sudah, tapi perasaan saya masih kacau. Maaf ya pak, teman saya di mana pak? Nggak apa-apa mbak. Dia seperti mbak juga. Dia agak shock rupanya. Tapi 30 menit lagi pasti pulih. Apalagi Mbak Narto sudah turun tangan tadi. Rupanya lelaki tua tadi bernama Mbah Narto. Dari perkataan polisi tadi terkesan kalau Mbah Narto seorang paranormal. Orang sini sudah hafal mbak, kalau ada begituan Mbah Narto itu pakarnya. Begituan apa toh pak maksudnya? Nanti saja mbak, biar dijelaskan semua sama Mbah Narto. Beliau yang lebih tahu. Setelah makan pagi dan minum teh yang disediakan oleh polisi hutan, yang tentu menu seadanya, karena maklum kami ternyata sudah berada di rumah jaga polisi hutan. Rumah jaga itu berupa rumah panggung. Tempat aparat ini menyiapkan diri patroli atau pelepas lelah saat mereka pulang patroli. Ya, mari duduk sini nak, ngobrol-ngobrol sama mbah sini. Silahkan duduk. Sebenarnya kalian berdua dari mana? Terus mau kemana? Kok sampai nyasar ke sini? Kampret yang sejak tadi dia mulai angkat bicara. Kami berdua dari Solo mbah, hendak ke rumah teman kami yang di Tegal Dowo. Tetapi setelah belok pos jaga yang berpalang ke arah Sumber, rasanya kok nggak sampai-sampai. Sebenarnya kami agak curiga mbah, perasaan kami sudah tidak nyaman. Tapi berhubung sudah gelap, kami menginap di rumah Ki Ageng. Oh, jadi begitu. Mbah Narto hanya manggut-manggut sambil tersenyum. Nampak lelaki tua ini tidak heran. Kemudian dia kembali menjelaskan kepada kami. Sebenarnya hutan setelah pos jaga itu memang hutan lindung, atau masyarakat mengatakan hutan larangan. Tidak ada seorang pun yang berani lewat di atas pukul 5 sore. Polisi hutan pun setelah jam 5 sore lebih banyak ngepos di sini saja. Dini hari menjelang pagi, sekitar pukul 3, seorang anggota pos yang piket mendengar jeritan yang ketakutan dari dalam hutan. Dia yakin jeritan itu pasti manusia. Walau lama-lama terdengar, dia lalu membangunkan komandan. Komandan lalu memerintah 2 orang untuk menjemput Mbah. Ya, rumah Mbah memang tak jauh dari tempat ini. Paling 500 meteran lah. Secara spiritual, Mbah hafal sekali dengan daerah ini. Beliau terdiam sejenak lalu menyeruput seteguk kopi, lalu kembali melanjutkan. Pak Komandan tidak mau ambil risiko, karena
Hal yang sama pernah terjadi sekian tahun silam. Semua personil bersiaga dan merambah hutan, menerobos jalur. Kami tahu kemana harus mencari, jadi tak butuh waktu lama. Cuma yang ditakutkan adalah gerombolan celen yang berjumlah banyak. Tapi Mbah tahu kalau lokasi itu adalah kerajaan siluman celeng. Lewat kontak batin, Mbah minta Ki Ageng, penguasa kerajaan siluman, supaya bisa mengendalikan anak-anaknya. Ki Ageng juga minta jaminan, tak boleh satupun anak buahnya ada yang terluka. Karena mereka hanya mendengar perintah dari Ki Ageng, celeng itu tetap celeng, nalurinya pun juga celeng. Oleh karena itu, hanya dengan meminta bantuan Ki Ageng, maka celeng-celeng itu bisa dikendalikan. Celeng-celeng itu sesungguhnya makhluk halus yang pada waktu tertentu menjadi celeng untuk bisa menembus dunia manusia. Hanya Ki Ageng saja yang 100% nalarnya manusia, meski tubuhnya celeng pada waktu tertentu atau kalau ia mau menemui manusia. Kami menemukan kalian tersangkut di pohon beringin. Kami temukan kalian berteriak, mengigau, meronta-ronta ketakutan. Untunglah polisi hutan kita ini membawa berbagai kelengkapan selain senjata untuk berjaga-jaga. Tapi maaf nak, motornya baru nanti siang kita upayakan untuk dibawa ke sini. Mbah minta kalian ikut ya, jangan takut, Mbah nanti juga akan bersama kalian. Siang itu tampak serombongan kecil bergerak menyusuri jalan setapak menembus hutan. Aku dan kampret sebetulnya was-was. Tapi sebagaimana janji Mbah Narto, aku yakin kalau lelaki tua itu mampu mengatasi segala kemungkinan yang bakal terjadi. Kami tiba di suatu tempat agak lapang di tengah rimbunan pepohonan. Ada satu pohon yang menakjubkan di lapangan kecil seluas 2 kali lapangan voli. Menurut taksiranku sebesar 8 pelukan orang dewasa, dan di pojok lapangan itu terparkir manis sepeda motor GL Max kesayangan kampret. Kampret geleng-geleng kepala. Bagaimana aku bisa naik motor sampai ke sini? Jalan rata saja tidak ada. Segera bergerak mendekati motor, tapi segera dicegah oleh Mbah Narto. Tunggu dulu nak, kita mohon izin dulu dengan Ki Ageng. Percaya tidak percaya, daerah ini adalah kekuasaannya. Mbah, mohon, bapak-bapak tunggu di sini dulu ya. Mbah, saya dengan anak berdua ini mohon diizinkan dulu ya. Mbah Narto memberi kode kepada kami berdua untuk mengikutinya. Pada jarak 5 meter dari pohon besar, kami segera berhenti langsung duduk bersila. Mbah Narto menyilangkan tangannya di depan dada sedekap sambil komat kamit. Tiba-tiba entah dari mana tampak bayang-bayang Ki Ageng berdiri di bawah pohon itu. Anakku berdua, aku mengizinkan kalian mengambil motor itu. Tapi ingat, jangan merusak apapun di daerah kekuasaanku. Ingatlah bahwa pengalaman itu sangat berarti dan mengandung pengertian. Meski kamu dan aku berbeda alam, tapi masing-masing perlu tempat untuk hidup. Katakan kepada semua orang bahwa aku dan kaumku itu tidak mengusik. Kamu berdua menjadi dutaku untuk menjaganya, agar kaumku dan manusia dapat hidup dengan nyaman dan damai di tempatnya masing-masing. Camkan itu. Perlahan bayangan itu hilang lenyap, seiring dengan menghilangnya kabut tipis di bawah pohon itu. Kami terpaksa memikul bergantian membawa motor ke pos polisi hutan. Meski lelah, tapi pelajaran yang didapat amatlah besar. Aku berjanji secara pribadi, berkomitmen untuk ikut terlibat dalam melestarikan hutan. Bukan semata-mata karena pengalaman mistik itu, tapi juga karena kesadaran pentingnya hutan sebagai paru-paru dunia dan lingkungan hidup. Masih terdengar di telingaku suara Ki Ageng. Camkan, camkan, camkan. Seiring langkah kami meninggalkan tempat itu, aku berdoa mohon petunjuk yang kuasa. Kiranya pengalaman itu berarti bagiku untuk membangun hidupku di kemudian hari. Bagaimanapun semua makhluk mempunyai tempat untuk hidup dengan damai.